Kalau sebagai nakoda terus terang saja saya seringkali lupa bahwa saya ini perempuan, gitu. Karena kita harus memiliki persepsi sebagai figurnya, bukan karena gendernya, gitu. Karena saya khawatirnya ketika saya mengedepankan gender, saya lupa bahwa di antara kita ada perempuan, ada laki-laki yang memiliki kesempatan yang sama, yang kemudian harus sama-sama kita organisir supaya tujuan-tujuan daripada organisasi ini bisa tercapai. Gitu. Nah, gender itu baru datang ketika kemudian misalnya begini, ada anggota atau staf yang hamil, misalnya begitu, atau punya anak. Nah, pada saat itu kemudian ada pemikiran gender yang harus kita hormati bahwa ada anak staf yang mungkin memiliki pertimbangan untuk staf tidak dilemburkan, misalnya seperti itu. Kita harus menghormati ada tuntutan, ada kebijakan, ada tuntutan lain yang harus kita kedepankan seperti itu. Sistem keibuannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kota Makassar. Nah, di bulan April ini kita selalu mengingat satu momen yang sangat bersejarah di tanah air kita adalah Hari Kartini, yang dimana diperingati setiap tanggal 21 April. Nah, tanggal 21 April itu selalu menjadi momen yang paling dinanti-nantikan oleh kaum hawa, kaum sirkandi dan perempuan tanah air ya. Dan kebetulan Kota Makassar ini kita punya satu sosok perempuan tangguh, cerdas, intelektual pastinya, dan kerja keras ya. Kais ini adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Nah, berkaitan dengan pekerjaan beliau sebagai Kepala Dinas, mungkin kita akan bincang-bincang bahwa Raden Ajeng Kartini itu tidak hanya memperjuangkan kesetaraan, tapi juga di bidang hukum, sosial, dan juga pendidikan. Perempuan harus cerdas dan harus menempatkan dirinya di era digital. Nah, kalau Kak Is ini seperti apa melihat perempuan masa kini, Kak, khusus di Kota Makassar ya? Ya. Jadi saat ini perempuan sebenarnya kondisinya sangatlah berbeda dengan dulu, dan itu tentu berkat perjuangan dari ibunda kita Raden Ajeng Kartini. Saat ini perempuan memiliki banyak sekali kesempatan dan memang sudah banyak terbukti banyak perempuan yang berada di posisi strategis. Apalagi di zaman digitalisasi ini, begitu banyak peluang yang membuat perempuan bahkan lebih bisa merdeka memilih jenis pekerjaannya, tidak harus berkantor. Mereka bahkan bisa bekerja dari rumah. Jadi memang sudah sangat berbeda dalam hal emansipasi. Terus terang saja kita sudah bisa melihat bahwa di Indonesia ini bahkan posisi-posisi di dalam kesempatan di dalam politik itu perempuan diberikan ruang yang sangat besar, yaitu 30% komposisi di dalam kepesertaan pemilu ya. Jadi itu sudah luar biasa, karena terus terang saja dari hasil baca kami, Indonesia itu tingkat emansipasi perempuannya sangat tinggi, karena masih banyak negara di luar sana yang tidak memberikan kesempatan sebesar itu. Proporsi kepesertaan perempuan di dalam pemilu itu bahkan kurang daripada 30%, dan Indonesia ternyata sangat maju, termasuk di Kota Makassar, di mana kita bisa melihat sendiri bahwa saat ini sudah ada 9 SKPD yang dipimpin oleh sosok perempuan tangguh gitu. Nah, sebenarnya
untuk para perempuan di Kota Makassar ini untuk era digital ada plus minusnya gitu, karena seperti apa itu Kak? Ya plusnya karena kesempatan kerjanya lebih besar ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah minusnya adalah bahwa perempuan harus lebih cerdas, lebih mawas diri untuk memanfaatkan digitalisasi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dunia internet ini sangat tinggi godaannya gitu. Maksudnya dalam hal ini juga perempuan harus dapat memilah gitu, mana yang baik mana yang baik yang bisa dia ikuti, mana yang harus mereka filter. Mereka harus filter. Dengan kata lain misalnya hoax ya. Bukan cuma hoax saja sebenarnya, karena perempuan itu kan adalah ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya tameng pertama kenapa perempuan itu harus memiliki pendidikan. Pendidikan tidak berarti harus pendidikan yang sangat tinggi, tidak, tapi pendidikan sebagai dasar bagi dia menjadi seorang ibu. Ibu ini adalah tempat anak belajar pertama kali. Nah, hubungannya sama digital itu berarti dia harusnya bisa membantu anak-anaknya untuk bisa mengedukasi bagaimana menggunakan gadgetnya dengan baik, bagaimana menonton, bagaimana memilih tontonan yang tepat sesuai dengan umur. Betul. Jadi memang peran perempuan sangatlah besar karena tantangannya sudah berbeda dengan zaman dulu. Mungkin seperti itu. Tapi kita melihat bahwa perempuan itu kadang menjadi objek kejahatan juga ya. Mungkin dari pengaruh itu tadi. Ya. Kira-kira dikaitkan dengan program-programnya kita Kak di Makassar ini seperti apa sih literasi yang dilakukan ke masyarakat khususnya kaum perempuan ini Kak? Iya, memang susah susah dihindari bahwa apa yang kita baca dan kita dengar itu benar adanya. Perempuan masih seringkali menjadi objek sebuah keadaan, dan banyak kejadian di mana perempuan ini menjadi terlena dari hasil pertemuan dari Facebook misalnya atau media sosial ya. Jadi sekarang pemerintah Kota Makassar sendiri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebenarnya melalui program Jagai Anak dan juga pelindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, itu kita menyiapkan shelter warga, bagian daripada sebuah edukasi dan juga tempat perempuan bisa menyampaikan aduannya gitu. Jadi hampir di seluruh kelurahan dan lorong-lorong itu kita menyiapkan shelter warga supaya perempuan tahu kemana mereka harus mengadu. Karena terus terang saja menjadi objek dan terutama sudah menjadi korban itu adalah hal yang sensitif karena akan sangat susah untuk dilaporkan dan padahal kalau suka sama suka mereka sudah menjadi korban ya. Jadi pemerintah Kota Makassar melalui program shelter warga tersebut memberikan wadah tempat bagi perempuan yang menjadi korban atau anaknya yang menjadi korban untuk dia mengadu supaya kemudian kita bisa meneruskan gitu kepada pihak yang berwenang dan mungkin melakukan pembinaan. Dan memang terus terang saja kadangkala ini mengenai edukasi juga. Jika kita tidak memberikan awareness dari awal kepada anak-anak kita bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harus ada batasannya, harus berhati-hati dengan orang yang kita baru kenal misalnya, bahkan orang yang kita percaya pun itu harus masih tetap berhati-hati. Jadi ya memang check and recheck gitu loh. Selalu harus mawas diri gitu. Harus selalu ada konsep konsep bahwa melindungi diri sendiri, perlindungan itu berasal dari diri sendiri, kita sendiri dari diri kita sendiri gitu. Karena tidak selamanya lingkungan bisa melindungi atau orang tua bisa melindungi. Ini kita alih ke ini Kak, ini kan di tahun depan ini kan mulai sekarang kan sudah mulai tahun politik sudah lewat. Nah ini nanti kan pilkada lagi rame-rame kan. Nah biasanya tuh di tahun-tahun seperti itu hoax begitu merajalela. Nah ini mungkin menjadi tugas kita. Nah Kak Is ini kan sebagai kepala dinas
Kominfo ya, Kota Makassar. Mungkin untuk menghindari hal-hal seperti itu, mungkin ada juga himbauan-himbauan kepada mereka nih untuk bisa disampaikan ke masyarakat agar kiranya tidak termakan hoax misalnya, gitu Kak. Ya, mengenai hoax memang menjadi salah satu tugas kami untuk dapat menyampaikan kepada warga bahwa dalam membentengi diri itu kita harus melakukan check and recheck gitu kan. Jadi memfilter segala informasi yang masuk ke kita karena sekarang ini ada istilah netizen itu maha kuasa. Netizen itu maha kuasa. Padahal sebenarnya sangat mudah untuk melakukan recheck. Platform Google itu bisa kita manfaatkan, bahkan juga sebenarnya ada website, saya lupa nama websitenya, itu kita bisa ngecek apakah sebuah berita adalah sebuah fakta atau adalah sebuah kebohongan gitu. Ini juga sebentar lagi akan kami jalankan di Kominfo melalui website makassarkota.go.id, akan ada laman tertentu mengenai pengecekan hoaks. Di cek kementerian fakta, cek fakta di Kementerian Kominfo juga sebenarnya sudah ada. Mereka juga secara rutin mengecek fakta yang ada. Jadi sebenarnya himbauan dari kami adalah selalu memfilter informasi yang masuk, baik itu melalui ranah media sosial maupun website, karena ya begitulah sekarang sangat mudah melempar informasi karena orang di luar sana hanya ingin mengambil keuntungan dan tidak memperhatikan. Memang tujuannya seperti itu. Ya. Tujuan apalagi di tahun politik seperti ini sangat mudah untuk menjatuhkan lawan. Tolong berhati-hati, tolong berhati-hati, selalu mengecek di lingkungan kita ke teman-teman apakah sebuah berita ini benar atau tidak, karena hoax terus terang saja dapat mengakibatkan perpecahan di antara kita yang sebenarnya pemerintah Kota Makassar tidak ingin hal itu terjadi. Jadi di antara kita, mari kita sama-sama saling mengecek gitu. Jika ada sebuah berita, apakah berita ini sebuah fakta atau sebuah kebohongan? Karena intinya adalah jangan sampai merusak kerukunan kita sebagai warga Kota Makassar, itu yang terutama. Oke Kak. Nah, di Hari Kartini tahun 2024 ini, apakah ada juga biasanya program-program khusus atau kegiatan-kegiatan sendiri yang dilakukan oleh Diskominfo, Kak? Mungkin kalau untuk yang misalnya pakai baju apa ya, begitu. Biasanya begitu, kita pergi ke kantor menggunakan pakaian ada kebaya barangkali. Nanti mungkin kita akan menyiapkan program flyer, biasanya ada flyer ucapan bagi-bagi bunga Kak begitu. Kayaknya lebih ke ini kayak pakai karena 21 itu kan hari Minggu ya. Hari Minggu mungkin ada rangkaian mungkin Kak seperti apa? Mungkin yang paling real ada flyer. Paling real ada flyer. Kita sebar melalui media sosial. Mungkin mengenai bagaimana informasi tentang iya, paling seperti itu informasi bagaimana kita sebagai perempuan harus menjadi perempuan yang tangguh, sebagai perempuan yang mandiri, sebagai ibu rumah tangga yang cerdas. Nah, kembali ke Hari Kartini. Kalau Kak Ismawati Nur ini memaknai Hari Kartini itu seperti apa, Kak? Bagi saya Hari Kartini adalah momen untuk mengenali bahwa kita perempuan memiliki kesamaan dan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan seperti halnya laki-laki. Momentum untuk menghargai diri kita sebagai perempuan, momentum untuk melihat kinerja perempuan itu sudah melakukan apa gitu. Kalau kami sebagai kepala SKPD tentunya adalah momentum bahwa melihat bagaimana perempuan-perempuan di dalam organisasi ini juga memiliki kesempatan yang sama dengan pegawai laki-laki yang lainnya. Intinya seperti itu. Wow, keren ya. Nah, apalagi kan Kak Is juga kan ibu ya, ibu Siap. dari anak-anaknya di rumah. Seperti apa itu Kak mengatur? Oh itu. Ya. Memang tidak ada yang sempurna ya di dalam kehidupan ini. Seringkali sebenarnya yang dikorbankan adalah waktu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada yang namanya quality time karena anak saya juga sudah termasuk anak remaja laki-laki yang memiliki dunianya sendiri. Jadi
membagi peran antara pekerja pemerintahan dengan pekerja rumah tangga. Anggap ibu rumah tangga ada pekerja porsi rumah tangga. masing-masing, ya, memiliki porsi masing-masing. Ada jamnya gitu. Di antara jam 7.30 sampai dengan jam 4 adalah jamnya jam kerja kantor. Di antara sesudahnya itu adalah bagian daripada rumah tangga. Kemudian kita seringkali karena jabatan harus meluangkan waktu untuk pekerjaan ekstra di birokrasi. Dan saya rasa komunikasi yang harus bermain di sini, yang berperan di sini. Alhamdulillah suami cukup memahami sejak kami memiliki komitmen untuk bersama bahwa kita sebagai perempuan akan memiliki karir, dan beliau cukup mengerti hingga sekarang. Jadi pulang jam 12 juga tidak ada masalah. Nah ini apa namanya kan di Diskominfo Kota Makassar ini Kak di sini sebagai pemimpin ya sebagai nahkoda. Nah seperti apa Kak Ismawati ini untuk memposisikan diri sebagai kemudi di sini terhadap pegawai-pegawai lain Kak? Kalau sebagai nakoda terus terang saja saya seringkali lupa bahwa saya ini perempuan, gitu. Karena kita harus memiliki persepsi sebagai figurnya, bukan karena gendernya, gitu. Karena saya khawatirnya ketika saya mengedepankan gender, saya lupa bahwa di antara kita ada perempuan, ada laki-laki yang memiliki kesempatan yang sama, yang kemudian harus sama-sama kita organisir supaya tujuan-tujuan daripada organisasi ini bisa tercapai. Gitu. Nah, gender itu baru datang ketika kemudian misalnya begini, ada anggota atau staf yang hamil, misalnya begitu, atau punya anak. Nah, pada saat itu kemudian ada pemikiran gender yang harus kita hormati, bahwa ada anak staf yang mungkin memiliki pertimbangan untuk staf tidak dilemburkan, misalnya seperti itu. Kita harus menghormati, ada tetap ada tuntutan ada kebijakan, ya. Ada tuntutan lain yang harus kita kedepankan seperti itu. Keibuannya pasti tetap harus walau bagaimanapun ketika mengambil kebijakan antara perempuan dan laki-laki, gender tetap harus kita menjadikan salah satu pertimbangan. Gitu. Misalnya tugas ke lapangan mungkin tidak akan yang perempuan mungkin tidak sampai malam, mungkin seperti itu, ada batasannya. Oke. Yang terakhir Kak, ada mungkin pesan-pesan khusus untuk terutama di Hari Kartini tanggal 21 itu untuk para perempuan Makassar Kak? Ada mungkin ingin disampaikan pesan-pesan spesial ya? Kalau dari saya pribadi adalah memanfaatkan kesempatan yang sudah terbuka luas, yang menyebabkan kita ini pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam seluruh sektor, dalam hal pendidikan, untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dalam hal karir, untuk mencari kesempatan kerja yang sama seperti halnya laki-laki, karena sekarang sudah tidak bisa dibedakan lagi. Laki-laki bisa menjadi chef, perempuan bisa menjadi teknisi alat berat. Sekarang sudah tidak ada pembedaan. Jadi mari kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kita memanfaatkan peluang yang ada, karena terus terang negara, pemerintah itu sudah tidak mendikotomikan antara perempuan dan laki-laki, dan makanya kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebesar-besarnya, tanpa melupakan bahwa sebagai perempuan kita adalah ibu rumah tangga, ibu maupun istri. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana mengatur peran di profesi maupun peran di dalam keluarga. Wah, keren sekali. Terima kasih Kak Ismawati Nur, Kepala Dinas Informasi dan Kepala Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat ya Kota Makassar pada umumnya, dan khusus untuk perempuan. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Kota Makassar, dan bukan juga se-Indonesia yang menonton. Semuanya. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan. Baik untuk semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari